بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyundiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Mahat, jumpa lagi dengan saya Juta Adrullah dalam program Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Bersama Karimah, jauhi ghibah, raih hidup yang berkah. Alhamdulillah, pada edisi kali ini, Jumat tanggal 27 November 2020, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan mengulas tentang topik kita pada pagi hari ini. Topik kita apa? Yakni adalah the power of acceptance. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Akhyar Rashidi. Assalamualaikum Ustadz Akhyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di program Karimah. Alhamdulillah, insyaallah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumat mubarakah insyaallah. Allah barik fik, insyaallah. Baik sahabat Mahat, dimanapun Anda berada, sahabat bisa ikut bergabung dalam kajian ini dengan bertanya dalam kolom komentar. Tentunya pertanyaan yang diajukan sebaiknya seputar topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik, sahabat, tidak perlu berpanjang lagi. Kami persilahkan Ustadz Akhyar untuk mengulik, untuk mengulas topik kita pada pagi hari ini. Apa sih maksudnya the power of acceptance? Tafadhol Ustadz, maksudnya apa nih Ustadz? The power of acceptance ini kayaknya kok seru sekali kayak ini topiknya ini kalau dibahas nih Ustaz. Mudah-mudahan demikian. Nah, mudah-mudahan. Insyaallah. Silakan Ustaz. Jazakallah khair pada Bapak Juta Azrullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kesempatan luar biasa yang diberikan oleh terutama khususnya Ma'had Abdurrahman bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Baik, saya mulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat Ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi menjelang siang ini, di hari Sayyidul Ayyam, hari yang tentunya dipenuhi dengan keberkahan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan hari ini hari yang sangat mulia ya, yakni hari Jumat. Maka ada baiknya kita memuji, bertahmid ya, bertasbih, juga bertakbir atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu anugerah yang utama adalah anugerah iman. Bagaimanapun iman inilah yang sesungguhnya yang menguatkan kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas amaliyah kita sehari-hari, khususnya terkait ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak luput kita juga bersolawat kepada Nabi kita, uswah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkat beliaulah kita mengenal Islam dengan sebaik mungkin. Berkat pengorbanan beliau kita bisa memeluk ya agama ini, agama yang akan menolong kita tidak hanya di dunia, kelak juga di akhirat nanti insyaallah.
Insyaallah. Baik, sahabat Mahad, insya Allah ya pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas satu tema, satu topik yang sesungguhnya ya bahasanya sih keren banget ya. Tapi Iya. dalam bahasa Indonesianya kekuatan menerima, Masya Allah. keridauan kita. Hmm. Sebab sahabat Mahad, menerima atau ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Hmm. Sebab di lapangan kita melihat masih banyak saudara-saudara kita ini sangat sulit untuk menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mungkin kalau itu terkait kenikmatan, dengan mudah kita akan menerima. Ya. Sahabat Mahad akan mudah menerima ya bila diberikan kelulusan ya dalam ujiannya, imtihannya, ikhtibarnya, lulus dengan nilai yang luar biasa, itu dengan mudah kita akan menerima dan sukacita, ria, gembira. Tapi bila mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang kita sendiri tidak menginginkan, gitu kan. Nah, bila kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216, ya kan, Allah berfirman ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah wa huwa kurhul lakum. Allah tahu itu bahwa ketika Allah mewajibkan ya kepada hambanya untuk berperang, ya kan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya ini. Jadi berperang adalah sesuatu yang oleh jiwa manusia itu sesuatu yang tidak diinginkan, tidak disenangi. Karena ada pertumpahan darah. Harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan barang materi yang ia cintai, keluarga yang ia sayangi, itu harus dia tinggalkan. Makanya sesuatu yang sangat tidak disenangi. Nah, mari kita lihat setelah ayat itu bagaimana Allah memberikan tips, semacam tips. Apa tips itu? Tips bagaimana bisa menerima dengan lapang. Bagaimana bisa kita ridho dengan hal itu. Sesuatu yang sangat berat. Itulah. Bisa kita bayangkan di zaman Nabi itu, ya, lagi enak-enak bersama keluarga, ya, bersenda gurau. Ya, syukurnya pada saat itu belum ada TV, ya kan? Lagi enak. Zaman sekarang kita lagi enak nonton TV, ya kan? Kemudian di kebun lagi akan panen, begitu kan? Kemudian ada pengumuman untuk berperang. Ini, apakah kita akan betul-betul bersemangat menggapai seruan itu? Atau akan ada sesuatu di hati itu? Nggak bisa diundur kah? Nah kan, kadang-kadang kita ya kan, entar dulu deh, lagi asik nih. Yang sederhana saja lah, ya, kita lagi asik gitu loh kan, terdengar suara azan, kita kadang betul. Masya Allah kita tuh mengakhirkan, entar dulu ya, baru azannya, entar dulu deh, ini baru iqamah. Akhirnya kita tertinggal gitu loh. Padahal seruan Allah dan Rasulnya adalah seruan yang menghidupkan, ya, bikin hidup lebih hidup. Betul. Gitu loh. Tapi kita merasa susah untuk menerima hal itu. Gitu loh. Sahabat Mahad, ya, sebagai talibul ilm misalnya, ya kan, seorang ustaz, seorang guru memberikan tugas. Lebih-lebih sekarang di zaman daring seperti ini. Betul. Ya kan? Tugas seabrek-abrek. Betul. Ya. Tentu akan ada di dalam hati dan jiwa sebagai thalibul ilm ini akan menjadi beban yang luar biasa. Nah, itu akan dirasakan bila kita tidak bisa menerima. Gitu loh. Dan puncaknya orang yang tidak mampu menerima, orang yang tidak mampu ridho dengan kondisi yang ada, maka akan melahirkan satu macam penyakit. Gitu loh. Namanya psikosomatik. Ya, psikosomatik ini lahir karena psikis,
ya, pikiran, gitu. Yang akan diserang adalah fisik kita, ya. Yang kadang-kadang sakit kepala, ya kan, kadang-kadang sakit gigi, asam lambung, ya, macam itu. Padahal dibilang telat makan enggak, dibilang jarang gosok gigi juga enggak. Betul. Nah, itulah kenapa? Karena kita kurang mampu untuk bisa menerima hal itu. Maka lihat, kembali kita lihat surah Al-Baqarah ayat 216. Setelah Allah memberitahu kita wa huwa kurhul lakum, syariat Allah memerintahkan untuk berperang pada saat itu, dan Allah memahami betul bahwa jiwa hamba pada saat itu wa huwa kurhul lakum, dia akan tidak enak, tidak mengenakan. Tapi setelah Allah memberitahu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Sesuatu yang mungkin pada saat itu kita dengar seruannya, ya, menjadi hal yang sangat tidak mengenakan bagi kita. Tapi kita tidak memahami betul bahwa setelah itu muaranya adalah kebaikan. Layaknya ketika kita datang ke seorang dokter, didiagnosa bahwa penyakitnya adalah A atau B, tapi diberikan obat. Obat itu terasa pahit. Ya begitu kan? Ya. Demikian juga jamu terasa pahit. Ya. Tapi hasil dari meminum obat dan jamu itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Ya. Gitu. Itu kita bisa terima loh. Ya kan? Ya. Jarang kita melihat, menyaksikan ada pasien yang, dok, kalau bisa jauh salah ini lah. Wah, pahit banget. Jarang, dia akan terima. Nah, ketika dia nerima, ya, maka lahirlah energi positif. Gitu loh. Nah, itulah yang akan menjadikan organ tubuh di dalam itu menyiapkan diri untuk berproses menjadi lebih baik, menerima. Gitu loh. Hingga pikiran menjadi positif. Gitu. Ya, kita menjalani hidup pun akan menjadi lebih bersemangat. Gitu. Nah, berbeda ketika kita tidak mau menerima hal itu, gitu loh. Maka akan terasa hidup ini jadi berat. Ya, beban hidup ini menjadi berat dan bertambah berat. Gitu loh. Sehingga ya, kalau anak muda, sahabat Ma'had akan terasa galau, ya kan, gelisah, ya, ada kekhawatiran yang tinggi seperti itu. Padahal belum tentu terjadi. Gitu loh. Nah, demikian juga apa yang terjadi pada saat ini, pandemi yang ada demikian pula. Jika kita tidak bisa menerima, maka kita tidak akan bisa bergerak dengan seksama, dengan bebas. Gitu. Karena dihantui oleh pandemi ini nanti berinteraksi bahkan begini. Iya. Aku nanti tertular begini. Padahal belum tentu. Dan sering terjadi kasus, ya, orang tuanya positif, anaknya yang jagain. Betul. Tapi anaknya nggak ada masalah. Iya. Gitu kan? Nah, artinya apa? Kadang kita dihantui oleh informasi yang kita nggak bisa ngolah. Kita hanya telan begitu mentah-mentah sehingga itu mempengaruhi. Gitu. Anda ini pandemi ini tidak tersiarkan, apa yang terjadi oleh masyarakat? Apakah setegang ini kah? Iya. Itu kan? Tidak akan. Saya keliling di beberapa lokasi pedalaman, ya. Iya. Itu nggak ada namanya terasa itu adanya pandemi itu. Tidak terasa. Nggak ada sedikit pun. Informasi nggak sampai ke sana ya mungkin. Itu. Gimana mau nyampe? Televisi nggak ada. Nggak ada listrik. Berarti pelosok sekali, Ustaz, ya? Itu makanya dinamakan pedalaman. Iya. Itu. Nggak ada. Mereka tuh enjoy, menikmati betul hidup itu.
dengan keterbatasan yang ada. Kenapa? Kuncinya satu, nerima. Betul sekali. Gitu loh. Sekarang ini kita kenapa orang banyak mengeluhkan kehidupannya? Kenapa? Karena belum bisa nerima. Gitu loh. Makanya 5 sebab sumber ketidakbahagiaan orang gitu loh. Iya. Salah satunya adalah ada ridho bil qadar. Tidak ada keridhaan terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Iya, iya, iya. Itu menjadi orang tidak bahagia. Gitu loh. Makanya bukan karena sesuatu itu nikmat, Iya. barulah kita terima. Tapi karena kita mampu menerimanya, maka segala sesuatu itu akan terasa nikmat. Masya Allah. Itu sahabat Ma'had. Iya, iya, iya. Kunci menerima Ustaz ya. Siap dulu ya. Iya. Ketika kita, ya, sesuatu itu datang kepada kita dan sesuatu itu sesuatu yang tidak kita mau, ya kan? Dan itu terlepas daripada kemauan kita, hadir menghampiri kita, menyapa kita. Maka yang pertama kali kita harus ingat adalah bahwa sesuatu itu tidak pernah diizinkan oleh Allah datang kecuali oleh Allah. Sesuatu itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin datang, tidak mungkin nampak, tidak mungkin terwujud kalau bukan izin Allah. Iya, iya. Termasuk corona ini. Termasuk. Kenapa ada fenomena masjid-masjid menjadi kosong? Iya, iya. Kita harus introspeksi. Bisa jadi kita selama di masjid, lisan berucap, lisan bertasbih, hati menyombongkan diri. Masya Allah. Itu loh. Kenapa? Karena kadang kita sudah merasa nyaman, pede sekali bahwa karena merasa diringankan untuk beribadah, ya kan? Melangkahkan kedua kaki ke masjid, ya kan? Kemudian kita melihat saudara kita masih ada di perempatan, gitu kan? Apalagi masih memegang minuman botol memabukkan, kita sudah memegang enteng, menghina. Gitu. Ini sebuah teguran sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Ini akan mengambil sebuah pelajaran, bahwa bagaimana amaliyah-amaliyah soleh kita ini betul-betul ngefek kepada kehidupan sehari-hari bila tidak menghadirkan hati. Iya. Nah, menerima itu adalah amalan hati yang akan berefek kepada fisik. Itulah. Ini kalau kita kan sering fokus kita ini sahabat Ma'had yang dimuliakan Allah, lebih kepada fisik kita, amalia fisik saja yang kita perbaiki, bagusin sebaik mungkin. Tapi kita lalai dari memperbaiki amalia hati kita. Ya salah satunya adalah menerima itu. Makanya kekuatan menerima itu, kekuatan keridhaan kita terhadap takdir Allah, itu membuat kita akan senantiasa optimis dalam berbagai kondisi apapun. Lihat, kenapa waliullah Allah sifati la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kenapa? Karena beliau ridha. Beliau betul-betul meyakini dan mengimani bahwa apa yang menghampiri, yang datang kepadaku, kepada kita selaku hambanya, entah itu suatu kebaikan, keburukan, yang mengasihkan, yang mengenakan, atau yang tidak mengenakan, adalah datangnya dari Allah. Dan bila kita mampu untuk menikmatinya, maka itu akan semakin jadi nikmat. Masya Allah. Gitu. Iya. Maka sebuah pelajaran yang saya dapatkan dari berkeliling ke pedalaman, adalah bahwa orang untuk bahagia itu sangat simpel, sangat sederhana. Tidak harus menunggu sesuatu yang datang, suatu nikmat yang datang baru kita bahagia. Tapi bahagialah karena itu adalah sebuah nikmat. Maka ketika saya diberikan pilihan menjadi orang kaya apa menjadi orang bahagia, maka sahabat Ma'had pilih mana? Karena menjadi orang kaya belum tentu bahagia. Tapi menjadi orang bahagia udah pasti. Pasti bahagia. Iya. Maka kunci untuk senantiasa bahagia adalah ridha. Ridha, terima saja.
Begitulah orang-orang pedalaman, nggak ada listrik, dia terima. Ya, ya. Dia mau protes. Protes apa? Kepada siapa yang mau protes? Gitu loh. Jangankan listrik, identitas aja nggak punya. Gitu. Identitas warga negara. Iya. Nggak kayak kita, Masya Allah, KTP ada jelas, induk kemana gitu kan. Iya, iya. Masuk ke RT apa, RW apa jelas mereka. Saya jadi Ini- penasaran, Ustaz. Daerah Nah. mana itu, Ustaz? Daerah mana pedalaman yang belum ada kartu tanda penduduknya itu? Salah satunya di Sulawesi Tengah, Morowali Utara. Itu. Itu Iya, banyak sekali. Iya, Dan iya. mereka, nah kalau mereka kalau kita datangi, kita tanya agamanya, mereka akan menjawab dua. Kalau enggak Kristen, Muslim. Oh gitu ya. Tergantung Iya. siapa yang bertanya. Dan siapa yang membawakan makanan. Oh begitu. Subhanallah. Tapi ala kulli hal yang paling ajibnya dengan mereka itu adalah mereka bisa bahagia dengan keterbatasan yang ada itu. Iya, iya, iya. Itu yang harus kita pelajari. Iya, Itu betul. yang harus kita ambil pelajaran. Sementara kita ini yang seringkali bergelimang kenikmatan, kemudahan, Iya, betul. masih kurang bahagia. Itu. Kita kurang apa? Terus kita masih banyak mengeluh, ya. Mereka santai, gitu kan? Betul-betul menikmati kehidupan dengan keterbatasan yang ada. Itu yang betul-betul saya dapat pelajaran dari keliling ke pedalaman itu. Rata-rata seperti itu. Bayangkan kita hanya anak kecil itu, Ya. kasih permen begini, enak, bangga. Itu bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Hanya sebuah permen. Permen. Gitu loh. Anak remaja itu ya, yang seminggu belum tentu mandi. Ya. Kita kasih dia sabun gitu kan. Terima. Gitu. Maka sahabat Ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tutup ini ayat dalam surah Al-Baqarah 216. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini yang harus kita tanamkan dalam alam bawah sadar kita. Bahwa kita punya keterbatasan untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menerima. Ya, ya. Ya kan ini Allah betul-betul menutup ayatnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yaudah. Jangan usah maksa diri untuk mencari, ya Allah kenapa engkau berikan hal ini ya. Gitu. Maka mari kita rubah mindset kita. Gitu. Maka ahli hipnoterapi sering memberitahu bahwa kunci sehat itu adalah juga menerima. Kunci sehat pikiran, kunci sehat jiwa itu adalah menerima. Kapanpun, dimanapun engkau mampu ridha, kita mampu ridha, maka Anda akan sehat jiwa dan raga. Masya Allah. Itu Siap. sahabat Ma'had yang dirahmati Allah. Iya, iya, iya. Satu lagi ayat yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan yang semakin kesini semakin banyak fitnah. Ya. Karena memang Allah mengikrarkan itu. Allah menetapkan itu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 20. Sahabat Ma'had boleh mengecek. Ini harus jadi pegangan betul-betul. Wa ja'alna, kami jadikan sebagian dari antum dengan sebagian yang lainnya fitnah. Sebagai ujian. Sahabat Ma'had sebagai talib misalnya, sebagai mahasiswa, sebagai siswa adalah menjadi ujian bagi seorang guru. Ya. Seorang ustaz. Iya. Itu. Demikian juga orang tua akan menjadi ujian bagi anaknya. Juga sebaliknya begitu. Orang kaya akan menjadi ujian bagi orang miskin. Juga sebaliknya.
Atasbirun. Nah, ya, ini. Sahabat Ma'had mempelajari bahasa Arab, tatanan bahasa Arab. Ini alif. Ya. Zohirnya ini pertanyaan. Atasbirun, apakah kamu mampu bersabar? Tapi sesungguhnya bukan itu maksudnya. Ya. Alif istifhamiyah ini sini adalah dimaksudkan adalah fi'il amr. Jadi apa? Isbiru. Sabar. Karena kalau kita nggak mampu sabar, ya itu tidak bisa menerima. Ya. Itu akan ada penolakan terus. Setiap hal-hal yang tidak kita inginkan datang, kemudian kita tolak sedemikian rupa, kita tolak. Itu akan datang. Kekecewaan, kemarahan. Ya. Sahabat Mahat tahu nggak? Marah 1 menit itu akan mengurangi sistem kekebalan tubuh 4-5 jam. Subhanallah. Ini bakar. Mengatakan Marah 1 menit. 1 menit. Iya. Apalagi berhari-hari, berminggu-minggu kita nggak bisa terima kondisi ini. Ya, mana ini nggak bisa aktivitas. Iya. Betapa banyak orang kan jadi stres nih, nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa aktivitas, lagi pandemi begini. Gitu. Iya. Atas biru. Luar biasa. Nah ini sahabat Mahat, ya mudah-mudahan ya kita mencoba untuk memperbaiki mindset kita. Coba Allah itu menggunakan kalimat akal itu tidak menggunakan isim. Sahabat Mahat, coba perhatikan. Tapi Allah menggunakan dengan fi'il, bukan isim tapi fi'il. Tatafakkarun, fala ta'qilun. Nah, itu untuk apa? Agar kita bisa senantiasa merefresh bahwa akal ini gunakanlah dengan sebaik mungkin. Ya kan? Nah, di atas itu ada namanya akal keimanan. Masya Allah. Ketika akal sehat Anda tidak bisa menerima, maka beralihlah kepada akal keimanan. Maka Anda dengan mudah akan bisa menerima. Masya Allah. Kayak gimana Ustaz? Akal keimanan itu gimana Ustaz? Contohnya Ustaz, ya. Salah satu contoh saya berikan dalam sebuah cerita dari seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Mahat pasti mengenal atau pernah dengar bagaimana beliau bersedekah. Yang sampai sahabat Umar bin Khattab pun tidak mampu untuk menandinginya. Beliau datang dengan sepertiga, Umar bin Khattab pun datang dengan sepertiga. Beliau sudah merasa, wah ini saya sudah kalah ini yang Abu Bakar. Tapi lihat, begitu datang, beliau membawa seluruh hartanya. Masuk akal nggak? Iya. Nggak masuk akal, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena pada momen seperti itu, akal keimanan yang masuk. Betul sekali. Betul. Kita lebih sering menggunakan akal sehat kita. Syukur kalau masih sehat. Hari gini banyak yang nggak sehat. Malah gitu. Akal sehat kita jangan terlalu bersandarkan sedemikian rupa dengan akal sehat kita. Iya. Gitu loh. Orang yang senantiasa berusaha untuk menyandarkan akalnya pada akal keimanan, dia akan tenang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengasah akal keimanan? Itu. Saya mau tanya itu, Ustaz. Mengasah akal keimanan itu gimana ya? Kalau akal pikiran kan mungkin dengan belajar di sekolah itu logika diajarkan ya. Kalau akal keimanan itu nyangkutnya mungkin dengan hati juga. Karena sahabat Mahat juga pasti istilah akal keimanan ini juga termasuk istilah yang memang baru juga mungkin bagi sebagian sahabat Mahat yang mendengar. Ya.
Iya, banyak kejadian-kejadian itu tidak bisa kita nalar dengan akal sehat. Tidak bisa makanya banyak orang tidak bisa menerima karena masih menggunakan akal sehat. Ya. Belum bisa untuk menalar dengan menggunakan akal keimanan. Itu loh. Makanya para waliullah itu ya menjadi tenang gitu loh. Tidak pusing dengan ada pujian ke, tidak ada pujian ke, ada Iya. cacian. Iya. Memang kita sering melihat Ustaz ya. Diberi hadiah mobil santai, diem, tenang gitu ya. Kehilangan sesuatu biasa juga begitu. Itu hanya bisa dipikir dengan akal keimanan kalau kayak gitu. Betul sekali. Ustaz. Iya betul. Bahkan kita akan digoblok-gobloki Iya. gitu loh. Goblok ente, balul ente gitu. Gitu. Tapi kalau sudah masuk pada nalar akal keimanan, Iya. maka salah satu saya untuk mengasah akal keimanan kita agar lebih sensitif ketika didatangi, dihampiri oleh perkara-perkara yang menurut kita adalah hal yang tidak kita inginkan, yang tidak menyenangkan, maka bagaimana akal keimanan itu sensornya langsung masuk. Yang pertama adalah pelajari asmaullah wa sifatuhu. Perdalam nama-nama Allah dan sifatnya. Iya. Karena sesungguhnya kita ini belum begitu mengenal Allah. Betul. Iya. Betul. Jadi bagaimana akan sensor akal keimanan akan muncul? Itulah. Kenapa? Dada ini kan ada ruangnya. Iya. Ya kan? Dada ini ada ruangannya. Betul. Nah, kita lebih sering dan banyak mengisi ruang dada kita ini pada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Iya. Sehingga sensor akal keimanan itu nggak jalan. Tertutupi Ustaz ya. Gitu. Ayo kalau kita mau introspeksi, mau evaluasi ya. Dari kita TK sampai kuliahan, bahkan sampai orang sudah profesor, seberapa materi yang dipelajari yang dengan itu mendekatkannya kepada Allah. Ya. Ayo mari kita introspeksi pada diri kita. Iya. Maka tidak dipungkiri masih banyak orang belum bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah karena itu sensor akal keimanannya itu nggak main. Iya. Sehingga apa? Kemelekatan kita terhadap dunia itu lebih daripada kemelekatan kita pada Allah. Masya Allah. Itu yang terjadi sekarang ini Ustaz ya. Jelas. Iya. Apalagi di zaman sekarang ini di mana musim corona ini Ustaz, banyak sekali orang yang depresi. Depresi itu banyak sekali Ustaz. Karena faktor tadi kehilangan A, kehilangan B. Ya dicabut nikmatnya seperti itu sehingga depresi ya. Ya. Oke, sekarang ada nggak di antara kita yang tidak pernah kehilangan? Ada nggak? Gitu. Iya. Semua kita ada kehilangan. Kenapa? Karena kita manusia. Terbatas tadi itu. Iya. Satu itu, kedua kita ini hamba. Iya. Ya kalau kita masih menyadari bahwa kita ini hamba bisa apa? Hamba punya apa? Yuk. Iya. Dan yang harus kita tanamkan, karena kita hamba, bahwa kita punya hak untuk menikmati, bukan untuk memiliki. Iya. Kalau hak memiliki Anda tanamkan lebih dominan, maka kekecewaan dan sukar untuk bisa menerima. Ya. Tapi kalau hak menggunakan, memanfaatkan, memakai lebih dominan kita tanamkan pada diri kita akan nyaman. Iya. Itulah. Iya. Ya pernah terjadi. Ini cerita pribadi saya. Iya. Ketika di Lombok. Baru beli motor. Iya. Bukan motor second, itu baru itu. Baru. Vario baru keluar. Iya.
Dicuri di depan rumah, dicuri di rumah itu, bayangkan. Di siang bolong, Masih baru baru itu. hilang. Gitu. Sudah lunas belum Ustaz? Udah, alhamdulillah sudah lunas gitu kan. Ya, syukurnya begitu. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. kalau kita nggak nerima, akan kepikiran, susah makan, Ya. susah tidur, dan itu dialami oleh saya punya istri. Oh, Tapi syukurnya dia melihat saya tidak begitu. iya. Gitu. Tidak terlalu down sehingga begitu ya. Enggak tenang. Karena kita betul-betul menyadari bahwa mampunya kita membeli, hadir itu barang karena memang kekuasaan Allah. Allah mau. Iya. Bukan semata-mata karena kita kuasa, karena kita kerja keras sehingga mampu menghadirkan dan mewujudkan itu. Bukan. Nggak ada itu. Ya. Kalau Allah mau, gitu loh. Ya, ya, ya. Dan itu bukan berarti menunjukkan kecintaan Allah, belum tentu. Iya, iya. Gitu loh. Maka ketika Allah ambil bagaimanapun caranya, udah. Iya, iya. Gitu loh. Dan itu wallah itu ya, kita akan lebih tenang, lebih nyaman. Gitu loh. Kita akan bisa mengarungi hidup ke lebih yang lain lagi gitu loh. Kalau kita terpaku gitu loh, ya kan, fokus tuh ya Allah, ini kita susah payah menabung, terus dihitung-hitung, Iya. itu membuka celah setan masuk. Itulah akan menambah kita semakin tidak bisa ridho. Semakin kita tidak bisa ridho, stres, semakin stres, stroke, Iya, iya, iya. depresi kita tadi Iya. antum katakan, ya kan? Iya, iya, iya. Ya, itu masalahnya. Iya. Iya, memang saya juga pernah seperti itu, Ustaz. Apalagi misalnya waktu itu kehilangan data itu. Kehilangan data sudah dikerjakan berbulan-bulan dan data itu sangat penting. Betul. Tiba-tiba hilang. Padahal hanya sebuah data itu padahal. Jadi orang itu kadang semakin merasa memiliki karena perjuangan untuk mendapatkannya itu sulit sekali. Iya. Sehingga ketika sudah didapat itu merasa memilikinya kuat. Itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Menyiasatinya seperti itu, Ustaz? Harus kembali ke keimanan tadi itu. Iya. Sensor akal keimanan itu harus dihidupkan. Kalau kita mau mudah untuk menerima ridho dengan itu, maka harus menggunakan sensor akal keimanan. Kalau tidak bukan. Kenapa? Karena kita akan merasa berjasa terus. Iya. Gitu loh. Iya, Apalagi merasa ini sudah usaha sedemikian rupa, ya akan sulit, betul-betul sulit. iya, iya, iya. Subhanallah. Baik, sampai jam berapa kita? Masih lanjut, Ustaz? Oke. Masih ada waktu. Saya ingin nambahkan lagi satu ayat. Mudah-mudahan sampai menguatkan dan membangkitkan sensor akal keimanan kita. Ya, ya. Jadi selain memperdalam pengetahuan kita terkait nama Allah dan sifatnya. Ya. Sebuah surah, surah Hijr ayat 97, 98, 99. Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui, kata Allah, bahwa hatimu itu jadi sempit. Bima yaqulu, disebabkan apa yang mereka katakan. Kalau bahasa kita ini dibully, dicaci, dimaki. Iya, iya. Itu Oleh manusia. Oleh manusia. Itu pun dialami oleh Nabi kita, makanya turun ayat ini. Iya, iya. Allah menegaskan pada Nabi kita Muhammad. Kalau bahasa kita ada usaha, saya tahu, itu loh bahasa Allah kan. Saya tahu inti lagi. Ya. Apa kata Allah? Setelah itu, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Nah, bertasbihlah, memujilah, wa kum minas sajidin, salat. Kemudian ditutup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Namun yang jadi pertanyaan, apa korelasinya?
dengan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbak. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengalihkan satu pikiran kepada pikiran yang lain. Ya. Yang lebih apa? Yang lebih positif. Iya. Yang akan apa? Yang akan menyalakan lagi semangat hidup. Iya. Gitu. Hmm. Kalau bahasa kita, udahlah, Iya. nggak usah dipedulikan itu. Iya. Ingatlah Allah gitu kan. Wasabih. Mm-mm. Wasabih. Kan betapa sering kita mendengar dalam surah Nabawi. Mm-mm. Ketika Nabi ya didatangi berbagai macam permasalahan. Iya. Nabi tidak pernah namanya curhat. Kecuali Nabi memperbanyak sholat. Maka dalam sujud, makanya bahasanya wakum minas sajidin. Pada saat sujud itulah Anda mengadu. Iya. Sahabat Ma'had yang ingin mendapatkan tambahan ilmu, kemudahan dalam menuntut ilmu, wakum minas sajidin. Rabbi zidni ilma. Nah, kan Iya. sahabat Ma'had yang mungkin ingin punya anak yang rajin beribadah. Iya. Maka wakum minas sajidin pada saat itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Apapun permasalahan pada saat itu, terima. Iya. Ya kan? Iya. Terima, akui, Iya. pasrahkan. Iya. Saya jadi ingat ini, Sat. Jadi saya masih punya anak yang Ya. masih TK, Sat ya. Itu ketika memulai pelajaran itu membaca doa bersama-sama. Iya. Raditu billahi robba wa bil islami midina itu. Itu kan ucapan, Sat ya. Betul. Tapi sebetulnya mengarahkan supaya kita ini ridho. Ya kan, menerima tidak hanya Allah sebagai Tuhan tapi berdampak kepada yang lain gitu ya. Mungkin salah satu faktornya karena itu ya. Iya. Tapi seiring perkembangan manusia ternyata apa yang diucapkan ketika masih kecil itu seperti yang TK anak saya itu tidak terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari ya. Iya. Hmm. Itu kenapa? Kan gitu. Kenapa, Sat? Nah, itu kan akan jadi pertanyaan itu. Ada yang Iya. hilang itu. Jadi Iya. dari kecil sudah ditanamkan raditu Nah. billahi robba wa bil islami. Terus itu setiap pagi itu ketika sekolah. Karena kita tidak mengawalnya. Keluarga berarti. Iya. Saya kemarin menghadiri sebuah pernikahan adik misan sih. Sana diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Iya. Saya katakan surat Ar-Rum yang sering dibaca itu apa awalnya? Wa min ayatihi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Pondasinya adalah akidah. Akidah, betul. Kalaulah dia bahtera, Ya. maka jangkarnya adalah akidah. Iya. Maka sebagai orang tua kita harus memastikan betul bahwa anak ini tumbuh atas ketauhidan. Itu ya. Supaya nanti menjadi insan kamil begitu ya. Menghadapi segala suasana atau kondisi gitu. Iya. Enggak cengeng, enggak kayak generasi sekarang. Iya. Kena badai dikit tek. Aduh, sudah curhat di wall Facebook. Bahkan sampai bunuh diri, Sat. Allah. Itu kan. Iya. Anak muda sama sekarang itu suka main perasaan sendiri. Macam main saklar, tatek. Akhirnya apa? Lama-lama namanya saklar gini kan rusak. Iya. Ketika rusak perasaan itu, maka tidak sensitif lagi dengan kebaikan. Dikasih nasihat apapun tetap galau. Iya. Ya gitu. Makanya lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah dalam sebuah hadis itu, ihfazillah. Kan begitu. Iya. Kemudian apa Nabi teruskan? Ihfazka. Kan Nabi enggak mengajarkan ihfazillah kalau kamu mampu menjaga agama Allah, syariat Allah, hudud Allah. Saya akan berikan sepeda. Kalau kamu, anakku, kalau kamu hafal 30 juz, saya berikan sepeda ya. Ya betul, nggak salah, betul. Iya. Tapi dalam
akal keimanannya dia akan jadi cengeng, Cengeng, betul. lemah. Sensor keimanannya tidak diasah berarti dengan begitu ya. Iya. Begitu dapat permasalahan, dia sudah kehilangan. Tapi lihat, ihfazillah yahfazka. Allah yang akan jaga, Iya. bukan bapak, bukan abi yang akan jaga. Ihfazillah, mau mampu menjaga syariat Allah, Allah akan jaga kamu. Masya Allah. Kayak sensor keimanan itu, akal keimanan itu perlu dihidupkan untuk generasi kita. Iya, 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 iya. Dan awalnya dengan tauhid itu Ustaz ya. Tauhid. Jadi kunci untuk bisa menerima itu muara paling awal, ya, mata air pertama kali itu adalah keimanan apa? Ketauhidan Ustaz ya. Tauhid. Jadi misalnya kalau ada orang yang menyalahkan keadaan dan dia muslim, boleh jadi dia belum selesai dengan keimanannya. Betul. Itu harus kita sadari, itu harus kita akui betul. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan di keluarga, apapun kejadian yang menghampiri kita, maka yang kacamata yang pertama kali kita harus pakai adalah kacamata ketauhidan. Iya. Itu akan lebih menyelamatkan, lebih menenangkan ketimbang kita memakai kacamata akal sehat. Iya. Dan mengasahnya dengan sering. Iya. Itu tadi selesai bersujud gitu. Iya. Sholat ya. Tasbih, zikir. Iya, 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 iya. Makanya bagaimana sahabat itu menjadi generasi yang luar biasa, nggak ada tandingannya sampai detik ini. Iya. Karena begitu berhasilnya Nabi mendoktrin para sahabat dengan pemahaman ketauhidan yang tinggi. Bahkan ketika kekayaan menghampiri mereka, tidak ada merasa terbebani dan tenggelam di dalamnya, tidak ada. Masya Allah. Luar Kenapa? biasa. Karena memang ketauhidannya yang luar biasa. Iya, iya, iya. Luar biasa. Coba kita ingat di perang Hunain kan, itu kan kalah kocak-kacir untuk kaum muslimin. Iya. Dengan apa Nabi kita memanggil para sahabat dan para pasukan yang lain? Iya. Bukan dengan perkara dunia. Oh sini ke Ulu nanti kalau bisa Dapat mengalahkan bonus. akan diangkat jadi menteri. Iya, iya. Enggak. Perkara akhirat, ketauhidan. Mereka menjadi menyala-nyala semangatnya. Iya, iya. Dan itu abadi. Masya Allah. Itulah kekayaan Islam. Peradaban apa yang ada, yang hadir di dunia tidak hancur. Cuma satu Islam. Islam. Apa? Tauhid. Tauhid. Baik, sahabat, menarik sekali ini. Topiknya ini benar-benar luar biasa ya. Sangat menggugah semangat kita untuk semakin memperdalam ajaran Allah. Karena ternyata the power of acceptance itu adalah tauhid. Jadi sumbernya adalah tauhid, akidah yang kuat. Begitu Ustaz ya. Iya. Semakin kita kuat meyakini keberadaan Allah, semakin kita menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba yang penuh dengan keterbatasan, maka insya Allah kita bisa menerima segala situasi, segala kondisi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Kurang lebih seperti itu Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, waktu sudah menunjukkan semakin mendekati sholat Jumat. Alhamdulillah. Dan ternyata belum ada yang bertanya ini Ustaz di kolom komentar sahabat Mahat. Mungkin belum ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya. Mungkin terkesima dan takjub mungkin. Masya Sehingga Allah. Dengan untuk narasumbernya. Sehingga tidak sempat untuk memikirkan Iya, untuk memang seru pertanyaan. Ustaz, kalau soal apa tauhid begini ini Iya. memang sangat seru. Ternyata kita juga sambil introspeksi ya. Saya sendiri juga mengalami kondisi seperti itu tadi. Kadang suka menyalahkan keadaan, tapi kembali lagi ketika sujud itu hilang dengan sendirinya. Jadi ternyata ada peran setan di situ ya. Betul. Setan nggak akan tinggal diam Perkara sampai tauhid ini perlu kita perkara tauhid, perkara yang tidak perlu dipertanyakan, tapi perlu dipraktekkan. praktekkan. Iya, iya, tidak perlu dipertanyakan lagi, praktekkan saja. Praktekkan. Dan mempraktekannya harus sabar. Iya. Iya, 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 iya. Harus sabar memang ya. Gitu. Yang sulit itu memang sabarnya, Ustaz. Iya. Bukan tauhidnya ya, Iya. sabarnya itu yang sulit, sahabat. Iya. Baik, sahabat, itu tadi sharing kita tentang kekuatan menerima atau ridho. Ada tambahan Ustaz Akhir sebelum saya tutup ini? Saya rasa itu 3 ayat itu mudah-mudahan menjadi pegangan kita dalam mengarungi kehidupan yang semakin kesini
fitnah bertubi-tubi, tiada lain ingin menguatkan keimanan kita. Tiada lain itu. Allah tidak menghendaki apapun dari kita kecuali apa? Ayo kembali. Iya. Allah tuh hanya manggil kita. Kamu sudah, kalau bahasa kita, kamu sudah menyimpang. Iya. Kamu sudah terlalu tersesat. Kamu sudah terlalu menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Ayo balik. Nah, Allah hanya manggil gitu. Karena dengan memberikan ujian itulah kita akan menyadari bahwa kita sudah terlalu jauh dari keberadaan Allah. Maka mari mindset kita selalu perbaiki cara berpikir kita, kemudian hidupkan sensor akal keimanan kita, ya, tentu dengan memperdalam keilmuan ketauhidan kita mengenal Allah dengan sebaik mungkin. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata yang keluar dari lisan saya. Tidak lain adalah merupakan kelemahan dari saya. Iya. Baik, alhamdulillah sudah luar biasa. Saya Saya sendiri juga terima kasih Ustadz Akhir sudah berkenan hadir. Nah, beliau ini tadi di awal saya belum perkenalkan ya. Beliau ini adalah koordinator dakwah di Yayasan Muslim Asia yang tugasnya memonitoring para dai yang dibina oleh Yayasan Muslim Asia. Dan dai-nya ini ada 175 orang saat ya, tersebar di seluruh Indonesia dari perkotaan hingga pelosok pedalaman. Nah, maka tadi beliau sempat cerita tentang kisah-kisah berdakwah di pedalaman itu tadi, yang ternyata dari situ ada pelajaran yang bisa diambil tentang menerima kondisi situasi dalam kehidupan kita. Baik sahabat, terima kasih sudah bergabung menyimak kajian dari Ma'had Abdurrahman bin Auf pada hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam edisi Karimah berikutnya. Karimah, kajian dari Ma'had ini tayang 2 pekan sekali setiap hari Rabu dan Jumat. Sahabat Ma'had yang belum bisa menyaksikan di kanal Facebook bisa lanjut menonton di kanal YouTube Ma'had. Dari kami sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Saya Juta Ajullah dari studio mini Ma'had Abdurrahman bin Auf di Masjid HR Farudin lantai 5 Universitas Muhammadiyah Malang. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.